بسم الله الرحمن الرحيم وأتباعه ومواله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي على توفيقه وامتنانه والشكر له على نعمه وهدايته في الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga selalu dalam hidayah taufik, inayah, dan selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia kini kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga Allah Ta'ala berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Namun kebanyakan manusia dengan nikmat yang Allah berikan zalum. Dia tidak menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia menjadi orang yang zalim, kafar. Dan kebanyakan manusia itu mengingkari atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, pengikut-pengikutnya, wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk orang yang selalu senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Yang kita cari dalam kehidupan ini tiada lain adalah ketenangan, baik batin kita, rohani kita, pikiran kita. Kita itu mencari yang namanya apa? Ketenangan dalam hidup kita. Dan ketenangan itu rupanya kita dapatkan yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menjadikan salat itu suatu beban. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Ju'ilatis salatu qurrata 'ainil li." Sesungguhnya Allah itu menjadikan salat itu qurrata 'ain, yaitu sebagai pelipur lara untuk mencari ketenangan. Jadi ketenangan itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, muhibbud dunya la tanfaku min thalath. Seseorang yang dia obsesinya mengejar dunia, dia akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 perkara. Yang pertama, hamun lazimun.
Orang ini sekaya apapun Allah timpakan hammun lazimun, yaitu apa? Kegundahan dalam hati yang terus menerus. Makanya kita dipanggil Allah untuk ke masjid itu biar tenang. Dunia kalau dikejar nggak habis-habis ya mah. Tanya Pak Aris, Pak Dirut mungkin pengen jadi wakil menteri gitu, nggak ada berhentinya. Iya terus, nggak ada selesainya. Hammun lazimun. Orang yang mengejar dunia terus itu akan ditimpa oleh Allah Azza wa Jal kegundahan. Coba tanya bos-bos kita, tidur aja susah. Ada yang minum obat, ada yang harus refreshing. Coba kalau yang ke masjid, Pak Topik sudah tidur, komandan tuh udah tidur, saking tenangnya di masjid, gak sadar. Ketenangan itu gak usah jauh-jauh, di masjid tenang banget, apalagi hari Jumat itu tidur semua. La ilaha illallah, jangan ya, jangan jadikan alasan, itu gak benar itu. Ini hamun lazimun. Jadi orang yang ngejar dunia itu Allah timpakan apa? Kegundahan terus dalam dirinya yang gak ada kesudahannya. Yang kedua, ta'bun daimun. Orang ini ditimpakan oleh Allah rasa letih, rasa lelah, baik dalam pikirannya, dalam fisiknya. Capek terus. Agar jiwa kita tidak capek, kuncinya sholat rupanya. Sehingga Rasulullah SAW ketika melakukan safar yang cukup jauh, Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah, ya Bilal, kita sudah melakukan perjalanan jauh. Maka Rasulullah SAW bersabda, adzin, kumandangkan adzan, arihna bis sholah. Kita istirahatkan jiwa kita, pikiran kita dengan sholat. Sholat itu ketenangan jemaah. Bukan di bar, bukan di kafe, bukan di mall, bukan di tempat-tempat hiburan, tapi ketenangan orang beriman itu ya sholat itu jemaah. Yang terakhir adalah wahasratun la tanqadi. Orang yang mengejar dunia, dia akan menyesal yang tidak ada berkesudahannya, terutama nanti di akhirat. Dia menyesal dulu kenapa tidak mendirikan sholat. Dia menyesal kenapa dulu tidak beribadah kepada Allah dengan baik. Dulu menyesal dulu kenapa nggak belajar Al-Quran. Sehingga di usia tuanya nggak bisa ngaji. Banyak jemaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya yaitu memang menuntut ilmu. Itu adalah apa? Kunci ketenangan juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Yatluna al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an, mendengarkan taklim, ya. Wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian mereka mempelajari agama di antara mereka, ada gurunya, ada muridnya. Dan di rumah-rumah Allah Rasul bersabda, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali orang-orang yang ada di masjid Allah tadi, Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Jadi kalau banyak tugas kantor numpuk dan lain sebagainya, nyari ketenangan ke sini, Pak. Sholat, baca Quran, dengarkan taklim, lepaskan. Setelah Bapak masuk masjid dengan kaki kanan, berdoa, Bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Letakkan dunia, Pak. Nikmatin ketenangan di masjid. Nikmatin ketenangan yang ada Allah berikan di rumah Allah ini. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang ada di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang itu di masjid. Ya, saling mengasihi. Kita baru salat salam aja sudah assalamualaikum warahmatullahi, didoakan oleh teman-teman kita. Ya, kanan kiri kita. Yang ketiga, wa dzakarahumullahu fima indah wa hafathumul malaikah. Yang ketiga, orang-orang yang ada di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka mendoakan, Allahumma ighfir lahum, ya Allah, ampuni orang-orang yang ada di masjid. Allahumma arhamhum, ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu untuk mereka. Ini terus malaikat Allah berdoa. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fima indahu. Allah membanggakan orang-orang yang selalu hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik salat berjamaah, baik mendengarkan ta'lim,
dan dipamerkan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu adalah makhluk yang pertama protes ketika Nabi Adam diciptakan. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 31, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, kenapa engkau menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah? Yufsidu fiha. Manusia itu membuat kerusakan nanti di muka bumi. Wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nuqaddisu lak. Cukup kami saja yang diciptakan. Nuqaddisu lak. Kami akan selalu beribadah kepadamu. Tidak pernah bermaksiat. Itu para malaikat. Sehingga kita yang bisa hadir di majelis ilmu, bisa sholat berjamaah, Allah membanggakan orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Ini loh manusia yang dulu kalian protes ketika aku mau menciptakannya. Mereka sekarang datang kepadaku, berada di rumahku, berada di taman-taman surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa dzakarahumullahu fima indah. Dan Allah sebutkan orang-orang yang hadir itu di hadapan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Yang selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan itu ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, jemaah. Dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasannya ad-du'a'u ibadatun. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya baik, hasanun. Beliau mengatakan bahwasanya ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi salah satu amalan yang sering kita abaikan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat dekat kepada kita, jemaah. Allah Ta'ala berfirman di surat Taubah, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li. Kerjakanlah semua yang apa yang aku perintahkan. Wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepadaku kalian semuanya, la'allahum yarshudun. Agar kalian mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan kupas yaitu tentang bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Yang pertama jemaah, dari sahabat Nu'man bin Bashirin radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu adalah intisari dari ibadah seseorang. Intisari dari apa? Ibadah kita. Itu adalah doa. Sehingga dalam salat kita selain memuji Allah Subhanahu wa taala, dalam duduk kita pun berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sujud, setelah kita mengucapkan subhana rabbil a'la wa bihamdi, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa huwa sajidun. Seorang hamba itu akan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu meletakkan sesuatu yang paling mulia daripada anggota tubuhnya. Apa kira-kira Pak? Wajahnya. Wajah itu yang paling mulia. Kalau yang diketok kaki nggak marah Pak. Nah, di tackling main bola nggak terlalu marah, didorong badannya nggak marah, diketok belakang belum marah, tapi kalau diketok jidat gimana Pak? Wajah. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi wa huwa sajidun. Seseorang itu akan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Karena orang ini benar-benar menghambakan diri kepada Allah.
Anggota tubuh yang paling mulia yaitu wajahnya disamaratakan dengan kakinya. Sehingga Allah sangat dekat di situ. Maka Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, perbanyak doa. Fa'aktsiru minad doa. Ketika sujud perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kalau doanya dengan Al-Quran, dengan hadis, antum boleh membunyikan. Misalnya doanya Rabbana atina tafaddal, atau pakai hadis Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah tafaddal. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia nggak boleh, Pak. Ya Allah, mohon berikan aku istri yang jomblo misalnya. Nah, ini dengan ucapan nggak boleh, karena sholat itu la yasluhu kalamul bashar. Sholat itu tidak boleh kita mengucapkan sesuatu kalamul bashar yang berupa kalam manusia. Baik dengan bahasa Arab, karena orang Arab juga berdoa bahasa Arab. Tapi kalau dia bukan hadis dan bukan Al-Quran, nggak boleh dibunyikan. Tapi kalau antum dengan Al-Quran, fadhal. Rabbana tafadhal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, boleh. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Itu dari Al-Quran, tafadhal. Boleh dibunyikan. Atau dari hadis Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tafadhal. Boleh dibunyikan. Tapi kalau doa dari diri pribadi antum, ini nggak boleh. Karena dalam sholat la yasluhu kalamul bashar. Tidak boleh dalam sholat itu kita berbicara, walaupun berupa doa. Bagaimana doanya? Dalam hati. Tapi kalau setelah sholat, tafadhal. Mau doa dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, tafadhal. Kalau setelah sholat. Allahu a'lam bishawab. Jadi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari suatu ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan, Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwasanya sab'a mathani wal Qur'an al-azim. Jadi Al-Fatihah itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Hijr, ya, surat ke-15, ya, di awal juz 14. Itu adalah sab'a mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah berapa ayat jemaah? 7 ayat. Diulang-ulang terus, ya. Sebanyak 17 kali minimal dari subuh sampai Isya. 2 rakaat, 4 rakaat, terus hari semalam itu berapa rakaat? 17 rakaat. Kita ulang terus. Arba'u ayat, 4 ayatnya yahmadullah, berisikan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, alhamdulillah, sampai maliki yaumiddin. Wal baqi 'anid du'a. Dan 3 ayat terakhir dari suratul Fatihah itu adalah kuncinya, intinya dari suratul Fatihah. Yaitu apa? Minta petunjuk, berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dari iyyaka na'budu, dari iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami meminta, nasta'in, pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat, para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Engkau benci karena kesesatannya, yaitu al-Yahud. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Ini doa. Jadi Fatihah pun 4 ayat memuji Allah Azza wa Jal, 3 ayatnya intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian min alamatil kibri tarkud doa. Tanda orang-orang yang sombong itu dia malas berdoa, ya. Tanda orang yang sombong itu apa? Malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabahi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin,
mereka akan Allah lempar ke dalam neraka dalam kondisi apa? Hina. Jadi orang kalau malas berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, itu tanda orang ini apa? Sombong kepada Allah. Sombong jemaah. Ya. Malah sombong. Perbanyak doa sebanyak-banyaknya. Nanti kita bagaimana thariqah doanya nanti di bab terakhir ya. Bagaimana kita jadi ciri orang yang sombong itu dia apa? Tarkud doa. Malas berdoa kepada Allah. Seolah-olah dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salaf mengatakan bahwasannya kana salaf yad'una fi syirakin na'li. Para ulama salaf itu pun berdoa kepada Allah ketika sendalnya putus. Antum sendal putus saja berdoa kepada Allah, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Sendal putus saja berdoa kepada Allah. Sesuatu yang sepele itu para ulama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita putus hubungan keluarga enggak doa kepada Allah, putus dari kerja enggak doa kepada Allah. Sombong benar kita kepada Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Jadi doa itu adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka Allah dalam keadaan hina. Ini surat Ghafir ayat berapa? 60. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ghadabullah liman tarqad du'a. Allah itu benci dengan orang yang meninggalkan doa. Benci banget. Ya. Jamaah. Beda dengan manusia. Jadi ada orang ngomong begini, karena Anda dengar langsung. Wah, Ustadz, Ana udah diberikan harta cukup, anak-anak sehat, ini sehat, pekerjaan baik. Malu kalau mau berdoa kepada Allah. Oh, ini salah. Pengertian ini salah. Kenapa? Karena doa itu ibadah, Pak. Hukumnya ibadah. Dan Nabi SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat At-Tirmidzi juga, "Man lam yas'alillaha ghadaballahu alaihi." Man lam yas'alillah, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, ghadiballahu alaihi. Allah benci banget orang itu. Jadi jamaah, jangan kita gambarkan na'udzubillah wal'iyadzubillah Allah itu seperti makhluk, jangan. Karena ada orang beranggapan kita udah diberikan ini, diberikan itu oleh Allah, kesehatan. Malu kita mohon ke Allah ini itu. Enggak perlu. Bahkan Allah itu semakin kita minta itu semakin senang. Jangan digambarkan dengan makhluk, Pak. Kalau manusia, bentar-bentar kita minta tolong ke tetangga, minta tolong ini dong, tolong itu, pinjam motor, pinjam ini. Minta tolong beberapa kali, lama-lama dongkol nggak kalau manusia? Malah jengkel. Ini orang minta bantuan terus, ini jengkel, itu manusia. Tapi Allah berbeda. Man lam yas'alillaha ghadaballahu alaihi. Orang yang tidak meminta kepada Allah, malah Allah akan membencinya. Di balik ini. Jadi akal itu jemaah, yang paling tinggi tetap Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih, baru akal. Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan bahwasannya idza ta'aradul aqlu bainal naqli fayuridul aqlu. Seandainya akal Anda kok bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka akal Anda harus dikalahkan. Agama itu nggak boleh diakal-akal cuma. Karena ini bab doa, kadang tadi orang ada yang ngomong ini benar di depanan. Ustaz, Anda dibelikan kayak gini-gini, malu kita berdoa kepada Allah, udah cukup ya. Allah, Rasulullah aja masih berdoa kepada Allah. Begitu juga suatu hari. Jadi jamaah ini kalau yang melakukan perjalanan terus pakai kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kakinya, itu nanti dalam bab fikih ada bab mashul khuffaini, sunnahnya mengusap sepatu ataupun kaos kaki
yang melebihi mata kakinya. Nggak perlu dilepas itu ketika apa? Mau berwudu. Mau berwudu. Selama kita memasukkan kakinya dalam keadaan apa? Suci. Misalnya kita umroh di pesawat, itu kan pakai sepatu. Kalau kaos kakinya atau sepatunya melebihi mata kakinya, tingginya, nggak perlu dilepas, cukup diusap. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sedang mengusap apa? Khufnya. Khuf itu kalau di zaman dulu sepatu yang terbuat dari apa? Kulit, terutama di musim dingin dipakai nih. Ya. Sampai sekarang ada nih, yang mau ke Madinah itu kalau mau beli khuf ada, gitu ya. Sampai mata kakinya. Yang diusap yang atas, beliau berwudu, kemudian yang terakhir mengusap sepatunya yang atas. Maka ada orang, jadi di zaman sahabat itu ada orang-orang yang mulai liberal. Artinya apa? Agama itu dengan logika. Beliau mengatakan orang ini, wahai Ali, al-asfalu aula minal a'la. Kenapa yang diusap yang atas? Kok bukan yang di bawah sepatu? Kan yang kotor itu sepatunya yang bawah. Kok yang diusap atas? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, hakadha ad-din 'allamana Rasul. Yo ini yang diajarkan Rasulullah lewat agama kita. Maka orang ini mengatakan, asfal, yang bawah yang kotor kan? Kenapa yang atas? Yang diusap. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib beliau menjawab, lau kana dinu bi ra'yi lakana al-asfalu aula minal a'la. Seandainya agama ini kok pakai logika, pakai pemikiran seperti kamu, lakana al-asfalu aula minal a'la. Pasti yang diusap itu bawah bukan yang atas. Walakin hada dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ajaran Rasul. Ya udah, sami'na wa ata'na. Cukup antum ikutin, antum patuhi. Ini orang muslim, Pak. Ya. Jadi berdoa itu ibadah. Sekaya apapun kita, rezekinya sudah cukup, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Doa saja. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan di hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrumu indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah minad du'a, daripada seseorang hamba itu memohon kepada Allah. Jadi itu malah mulia. Beda dengan manusia yang lihat orang ini berdoa nangis, di pikirannya, oh ini orang ini dulunya banyak dosa ini, malah nggak mulia, betul? Oh, orang ini banyak masalah, ini banyak doa yang sampai nangis, mungkin utangnya banyak, perusahaannya ada masalah, keluarganya lagi cekcok. Jadi manusia kayak gitu. Tapi Allah berbeda, jemaah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi jangan sampai kita itu logikanya memohon kepada Allah itu kayak manusia, tidak bisa. Sesuatu ibadah yang paling mulia di hadapan Allah adalah ad-du'a. Seorang hamba berdoa kepada Allah itu mulia di hadapan Allah. Semakin mulia dia, Pak. Bukan semakin hina. Tapi kalau orang minta-minta kepada manusia, semakin hina. Tapi kalau minta kepada Allah, itu semakin apa? Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jamaah, Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, diriwayatkan An-Nasa'i, a'jazun nasi man ajizad du'a wa abkhaluhum man yabkhalu bis salam. A'jazun nas, orang yang paling lemah secara ilmu, secara tauhid, secara akidah, man ajiza 'anid du'a, yaitu orang yang malas berdoa kepada Allah. Jadi orang yang malas berdoa kepada Allah itu malah orang yang lemah, Pak. Rasulullah SAW itu tidak berhenti-berhentinya beliau berdoa kepada Allah loh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Doa Rasul, Pak. Apakah Rasulullah lemah? Oh, tidak. Bahkan Rasulullah sangat kuat imannya. Wa abkhaluhum man yabkhalu bis salam. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang malas ngucapin salam.
Jadi orang yang lemah, orang yang jarang berdoa kepada Allah, orang yang pelit, orang yang jarang ngucapin apa? Salam. Jadi perbanyak mengucapkan salam. Maka Nabi SAW beliau bersabda, min alamatis sa'ah, tanda-tanda yaumul qiyamah, yusallimu ala man araf wala yusallim ala man yu'raf. Orang itu tanda-tanda mendekati yaumul qiyamah artinya kejahilian. Seseorang itu mengucapkan salam ala man araf, pada orang yang dikenal saja. Kalau kenal baru assalamualaikum, waalaikumsalam, gak kenal cuek. Oh tidak. Jadi mengucapkan salam itu ala man ya'rif wa man lam yu'raf. Baik orang yang sudah kita kenal ataupun yang belum, selama kita yakin dia itu mukmin. Apalagi di masjid, pasti semuanya muslim. Kita mengucapkan salam dengan orang-orang tertentu saja, jangan. Bahkan orang yang baru masuk, tamu, ucapkan salam. Jadi orang yang pelit adalah orang yang meninggalkan salam. Kemudian sedikit materi terakhir, bahwasannya mustajabat doa alal itlaq doatul walid liwalidihi. Doa yang paling mustajabah secara mutlak itu doa siapa jemaah? Doa siapa yang paling mutlak, yang paling mustajabah secara mutlak, artinya doa yang tidak diragukan lagi pasti diijabah. Itu doa siapa? Ada yang tahu? Doa siapa Mas Novan? Doa istri ente? Bukan. Doa orang teraniaya ada itu, betul, nanti. Tapi yang paling tinggi da'watul walid liwalidihi. Doanya seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Syarron au khairon, baik doa itu baik keburukan atau kebaikan untuk anaknya, lahwan au laiban, bercanda ataupun bergurau pun diijabah oleh Allah. Doanya main-main itu, bercanda saja diijabah oleh Allah loh. Makanya jemaah, semarah-marahnya kita ke anak, jangan terucap dari mulut kita sesuatu yang buruk. Itu dijabah oleh Allah. Syarron, baik doa itu keburukan, au khairon, atau kebaikan. Lahwan, bercanda, au laiban, bergurau, pun diijabah oleh Allah. Semarah-marahnya kita, yang bapak-bapak sudah menjadi ayah, yang akhwatnya udah menjadi ibu, hati-hati. Semarah-marahnya antum kepada anak antum, jangan terucap perkataan buruk untuk anaknya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, da'watun mustajabun la syakka fih da'watul walid liwalidi. Doa yang paling diijabah oleh Allah, tidak ada keraguan lagi, doanya seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Itu pasti diijabah. Pasti. Lahwan, mau bercanda, au laiban, atau main-main pun akan diijabah oleh Allah. Jadi hati-hati ya. Semarah-marahnya kita, nakalnya anak itu misalnya, ucapkan ya Allah anak-anak soleh banget. Berani nggak? Misalnya anaknya main bola, hujan-hujanan, masuk rumah, kotor semua, duduk di sofa. Kira-kira kita gimana? Keluar kata-kata kasar, ucapan yang kotor, doa yang buruk, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup dengan satu kisah, 3 menit lagi. Itu dalam Quran. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sibyani yatakallama 'alal fil mahdi, ada 2 bayi yang bisa berbicara dalam buayan ibunya. Yang pertama Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Yang kedua adalah siapa? Juraijun. Siapa? Juraij. Juraij ini siapa jemaah? Nanti dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari disebutkan, Juraij ini rahibun solihun ta'iun. Dia itu sabar, soleh, taat bener fi ibadati, dalam ibadahnya. Kemudian intinya, ini kisahnya panjang ini kalau dibaca. Juraij ini orang yang soleh, nggak pernah maksiat. Dia rajin ibadah. Kemudian ibunya mendatangi Juraij. Ya Juraij, ta'ali. Wahai Juraij, kesini.
ahtaju biki, tolong ibu. Maka Juraid itu sedang ibadah. Au usolli au ati ummi. Dia berpikir dalam ibadah, saya lanjutin sholat atau datangin ibu. Akhirnya dia, sausolli, saya sholat dulu. Akhirnya Juraid sholat, ibunya nggak ada udah. Datang lagi ibunya di hari yang kedua. Ya Juraid, ibu buta antum. Tapi dia sedang ibadah. Menyelesaikan ibadahnya dulu, baru ibunya. Ibunya udah nggak ada lagi. Sampai hari ketiga. Ini ibadah, bukan main game loh. Ibadah. Sholat, baca Quran. Itu kalau dipanggil ibu, datengin. Tinggalkan baca Qurannya. Sholatnya dicepetin. Ini Juraid orang soleh nggak? Dia perpanjang. Menurut dia bagus gitu kan ya. Akhirnya apa? Ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la amatakallah ya Juraid hatta tungdharu fi wajhil musimat. Ibunya sambil jengkel berdoa kepada Allah. Ya Juraid la amatakallah. Semoga engkau nanti tidak akan mati hatta tungdharu fi wajhil musimat. Sampai engkau difitnah oleh pelacur. Artinya apa? Perempuan, ibunya kan sakit hati perempuan juga. Dia fokus ibadah kepada Allah, mengabaikan ibunya. Semoga engkau mati dan sebelum mati engkau difitnah oleh Allah dengan perempuan. Doa ibunya sambil jengkel. Akhirnya jemaah, benar ada perempuan yang merayu Juraid untuk berzina, nggak mau. Akhirnya karena Juraid apa? Ibadah. Jangankan pelacur, ibunya aja nggak di ini, dia fokus ibadah. Gitu. Akhirnya apa jemaah? Wanita pelacur tadi jengkel, cintanya ditolak, dukun bertindak. Oleh ini enggak, perbuatannya bertindak. Akhirnya dia berzina dengan apa? Pengembala domba jemaah. Sampai hamil. Nah, ketika hamil, ketahuan penduduk desa, dia memfitnah. Karena dia pengen nikah sama Juraid. Yang melakukan ini adalah Juraid. Akhirnya apa? Seorang raja mendatangi Juraid, dihancurkan rumah ibadahnya jemaah. Dan Juraid dia dihakimi. Gak ada yang percaya. Juraid sudah mengatakan saya bukan pelakunya karena ibadah. Akhirnya apa jemaah? Fatakallama fil mahdi sobiyah. Maka bayi yang dilahirkan oleh wanita yang berzina, yang dituduh adalah Juraid, di dalam buayanya berkata. Kemudian Juraid bertanya, siapa ayahmu? Maka bayi ini berkata, inna abi ra'iyal ghanam. Sesungguhnya ayahku bukan engkau. Ayahku adalah pengembala domba. La haula wala quwwata illa billah. Ini cuma diijabah oleh Allah. Hati-hati. Kemudian setelah itu Juraid tersenyum. Tersenyum, kemudian ditanya oleh penduduk desa. Ya Juraid, lima tabasamk. Wahai Juraid, kenapa engkau diuji dengan demikian musibah, difitnah? Akhirnya kan yang menjawab bayi. Semua orang percaya, benar berarti. Kenapa engkau tersenyum? Beliau mengatakan, adrokani da'watu ummi amron araftuhu. Tahu tidak? Sebenarnya semua ini adalah doa ibuku ketika jengkel dulu. Saya rajin ibadah, ibuku memanggilku nggak akan layani. Fa'araftuhu, dan Allah ijabah. Ya Allah, ini jemaah. Wa akhbaruhum ilaih. Kemudian aku mengabarkan bagaimana kisah ini terjadi kepada kaumnya. Ya, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 33. Ini jemaah, ya, bagaimanapun doa yang paling mustajab ada doanya seorang ibu. Bahkan jemaah, siapa yang tidak kenal dengan Imam As-Sudais? Kita antum bisa baca salah satu cuitan beliau. Ya, ini hati-hatinya doa seorang ibu. Jadi Abdurrahman ini keluarganya namanya As-Sudais. Abdurrahman ini pas waktu kecil itu nakal, Pak. Namanya anak kecil, apalagi orang Arab. Anak Arab itu kan nyil-nyilan. Ibunya itu sedang ada tamu yang mau datang, masak seharian. Penuh dihidangkannya. Kemudian Abdurrahman ini masuk ke rumah, bawa pasir. Makanan yang dimasak ibunya seharian diisiin pasir. Disempar-lemparin pasir. Nah, ketika tamu datang, uminya ngelihat semua makanannya kotor dengan pasir. Kira-kira kalau emak-emak Indonesia gimana?
kurang ajar begini-begini. Oh enggak. Apa kata ibunya? Ya Abdurrahman, idhab ilal Makkah wadrus wa kun imaman hunak. Wahai Abdurrahman, kamu ini pergi sana ke Mekah, belajar sana. Jangan pulang sampai jadi imam. Akhirnya beliau jadi imam Masjidil Haram. Ini jemaah. Hati-hati, ucapan seorang ibu, lahwan, bermain-main, laiban, bercanda, khairan, ucapannya baik, au syarran, atau ucapan buruk, mustajabah. Allah ijabah. Ini jemaah. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan anak-anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala lanjut di bab selanjutnya. Barakallahu fikum jami'ah.